Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tentang asbabun nuzul tematik, insya Allah kita lanjutkan pada malam ini tentang profil orang yang memakmurkan masjid. Tidak sembarang orang yang memakmurkan masjid itu. Bahkan ada orang-orang yang tidak pantas memakmurkan masjid. Orang-orang munafik di zaman Nabi membangun masjid. Tapi mereka sekedar membangun, mereka tidak mau memakmurkan masjid. Kenapa? Ya jangankan memakmurkan masjid, sholat saja tidak. Orang munafik itu kan aslinya kafir. Dia tidak sholat, bagaimana mungkin dia mau sholat berjamaah di masjid? Lalu apalagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika menjadi tawanan perang Badar, Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, sekiranya kamu termasuk orang-orang yang dulu memeluk Islam, berhijrah dan berjihad, maka aku adalah orang yang pertama memakmurkan masjid, memberi minum orang-orang yang menjalankan ibadah haji, dan membebaskan orang-orang dari penderitaan. Untuk memakmurkan masjid, orang-orang musyrik melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Namun karena mereka musyrik, mereka tidak tahu aturan, mereka tidak mengerti aturan. Itu mereka tawaf tapi dalam keadaan bertelanjang. Laki perempuan bertelanjang. Ya, tentu saja ada ekses di situ. Karena itu mereka pun akhirnya membagi waktu tawaf. Siang untuk laki-laki, malam untuk perempuan. Kalau malam kan gelap. Perempuan telanjang nggak kelihatan. Hal lain yang mereka lakukan untuk turut memakmurkan masjid adalah melayani orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan memberi minum kepada jamaah yang datang dari berbagai tempat. Haji kan sudah sejak dulu, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Sehingga setiap tahun orang-orang dari berbagai belahan wilayah, terutama di Timur Tengah itu, yang mereka datang untuk menunaikan ibadah di sekitar Ka'bah itu. Karena sudah merasa turut memakmurkan masjid, ketika kemusyrikan mereka hendak diluruskan, mereka diajak masuk Islam, meninggalkan kemusyrikan, atau mereka harus bertauhid, mereka pun membantahnya.
Mereka membantah, ya buat apa lagi kami masuk Islam? Kan sudah memakmurkan masjid, sudah melayani orang-orang yang datang ke masjid. Padahal mereka itu tidak pantas memakmurkan masjid karena mereka masih dalam keadaan musyrik. Maka ketika mereka mempertanyakan begitu, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah, surat 9 ayat 17 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang hapus semua amal mereka, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang mereka lakukan, karena mereka melakukan kemusyrikan, mereka kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Dari kisah ini dan ayat ini kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah. Yang pertama, masjid adalah tempat untuk membina manusia agar memiliki iman yang kokoh. Karenanya orang-orang yang mensekutukan Allah tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah karena mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu kafir. Bagaimana mungkin orang kafir memakmurkan masjid Allah? Sekalipun mereka berbuat baik, itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena nilai yang Allah berikan berdasarkan keimanan, bukan semata-mata kebaikan. Maka kalau ada orang kafir berbuat baik, itu jangan dibilang dia beramal soleh. Dia cuma berbuat baik, bukan amal soleh. Kalau amal soleh itu didasari pada keimanan. Kalau tidak beriman, cuma berbuat baik, sekedar baik, gak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang bertanya, Pak Ustadz, di bulan di masa Idul Adha, ada non muslim memberikan hewan kurban, memberikan kambing. Boleh kami terima? Boleh kami sembelih? Ya boleh, namanya dikasih kambing, boleh terima. Tapi jangan dibilang itu kurban, jangan dibilang itu ibadah kurban. Nah, yang ini boleh tuh dipotong sehari sebelumnya, karena bukan ibadah kurban. Kalau ibadah kurban habis sholat Idul Adha. Jadi kalau sehari sebelumnya
dipotong boleh. Malam takbiran Idul Adha udah dimakan boleh. Nah, gitu. Atau kita ini kan punya kebiasaan yang memang berdasarkan sunnahnya, kalau kita sholat Idul Adha jangan makan minum dulu. Makan minumnya sesudah sholat Idul Adha. Nah, sehingga di masjid-masjid itu panitia Idul Adha suka menyediakan makanan, minuman. Nah, makanan minuman ternyata sudah ada sop kambing, sudah ada sate kambing, boleh dimakan? Boleh. Ini kambing yang dari non-muslim. Nah, gitu. Jangan, iya Pak Ustadz, ini kambing nomor 1 semalam jam 12 dipotong duluan. Nah, nggak boleh begitu. Memakmurkan masjid adalah tanggung jawab orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab kita memakmurkan masjid itu. Jangan cuma maunya membangun, tapi tidak mau memakmurkan. Membangun mah gampang. Berapa lama membangun? Setahun selesai. Kalau masjidnya kecil selesai. Masjidnya besar 2 tahun, 3 tahun selesai. Memakmurkannya berapa tahun? Sampai mati. Gitu. Jadi kalau membangun paling 2-3 tahun selesai. Ada juga sih yang lebih dari itu. Selesai juga. Meskipun ada juga masjid dibangun gak selesai-selesai. Enggak selesai-selesai, lama banget bangun masjid. Habis bikin masjidnya mahal Pak Ustadz. Emang siapa yang nyuruh bikin masjid mahal-mahal? Siapa yang nyuruh bikin masjid mewah-mewah? Duitnya nggak ada. Jadi kalau membangun cuma sebentar, tapi memakmurkannya, nah itu lama. Cuma sayang orang mau susah payah membangun masjid, tapi tidak mau susah payah memakmurkannya. Saya suka bilang, apa mau masjid itu seperti gereja di negara-negara barat, di Eropa, di Amerika, di Australia. Gereja-gereja itu sepi dari jamaah. Kalau toh ada 1-2 lansia. Gereja-gereja itu sepi dari jamaah. Sehingga gereja juga mengalami kesulitan keuangan. Karena bangunan harus dipelihara, harus bayar pajak, dan sebagainya. Akhirnya dipasangi papan itu gereja. Tulisannya apa? Kalau bahasa kita, gereja ini dijual atau dikontrakkan. Mau ada masjid kayak begitu? Masjid ini dijual atau dikontrakkan. Akhirnya kaum muslimin di Eropa, di Amerika, di Australia mengumpulkan dana lalu membeli gereja itu. Sesudah itu diubah fungsinya menjadi masjid. Bangunannya nggak dirubah, fungsinya yang dirubah. Sehingga fungsinya dirubah menjadi masjid. Kalau gereja itu diubah fungsinya menjadi masjid, itu tidak ngurus IMB lagi. Itu cuma cukup memberi informasi kepada pemerintah bahwa gereja ini sekarang udah berubah jadi masjid. Peruntukannya memang untuk tempat ibadah gitu. Tapi kalau bikin masjid baru, bangunan masjid baru itu susah izinnya. Gitu, susah izinnya.
Di Bali aja susah bikin masjid. Bikin masjid di Bali susah. Jadi susah izinnya. Bukan soal ini masjid, tapi memang ada namanya AMDAL. Apa itu AMDAL? Dampak lingkungannya. Ya namanya masjid kan tempat publik, namanya tempat publik kan rame, namanya tempat rame kan harus siapkan tempat parkir. Terus bagaimana orang-orang sekitar? Orang-orang sekitar keberatan apa enggak? Itu kalau tempat masjid baru atau bangunan-bangunan baru yang sifatnya publik. Jadi tanggung jawab kita memakmurkan masjid itu. Nah, memakmurkan masjid itu apa saja? Membangun kalau dibutuhkan. Jadi jangan bikin masjid kalau tidak dibutuhkan. Bikin kalau dibutuhkan. Apalagi pelihara bangunannya. Bangunan masjid harus dipelihara. Jangan sampai masjid jadi jelek. Masjid jadi kotor. Pelihara bangunannya. Lalu kaum muslimin mau datang ke masjid, itu namanya memakmurkan masjid. Kaum muslimin mau datang ke masjid. Corona Pak Ustadz, corona melulu alasannya. Sebelum corona juga dia emang udah kagak datang ke masjid. Sebelum corona nggak datang ke masjid, corona yang biasa datang aja nggak datang. Nah, itu begitu. Ke kantor datang nggak? Ya datang juga. Ke restoran datang. Jalan-jalan dilakukan. Ke masjid corona. Ya datanglah ke masjid. Kewajiban kita memakmurkannya, datang ke masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada para sahabat untuk datang ke masjid. Sampai-sampai dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau ke masjid nggak ada yang nuntun. Dia datang, ya Rasul, mata saya buta, rumah saya jauh, yang nuntun nggak ada. Saya minta rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan, agar dibolehkan sholat di rumah. Nabi mungkin nggak tega, ya saya berikan kamu rukhsah. Tentu dia senang, permisi. Baru jalan beberapa langkah, Nabi memanggilnya kembali. Lalu Nabi bertanya, hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, ya. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Jadi datang ke masjid. Apalagi berkorban untuk masjid. Nah, berkorban. Kenapa? Ya, berkorban apa kalau begitu? Ya, berkorban waktu. Kita kalau sholat di rumah sendiri, cepat apa lama? Nah, cepat. 5 menit selesai. Bahkan bisa jadi kurang dari 5 menit. Kenapa? Standar kita kulhu, wal asri, an-nas. Tapi kalau imam kita di sini, wah, ini 30 juz. Terus-terusan. Meskipun mungkin 3 ayat, 5 ayat. Tapi terus sampai hatam, nanti balik lagi gitu. Ini ayat yang imam baca nggak pernah saya dengar deh, nah, gitu. Yang sering kita dengar apa? Begitu. Jadi jarang kita dengar, belum akrab, karena kita akrabnya juz 30. Juz 30 pun izazul ke sana sampai Anas. Nah, gitu.
Jadi berkorban dengan waktu, berkorban dengan tenaga, terus berkorban dengan dana. Karena masjid itu membutuhkan biaya. Biaya bayar listrik. Pengurus masjid bagus juga, Pak. Itu di mana meteran listrik? Meteran listrik ada ID pelanggannya nggak? Ada ID pelanggannya, atas nama siapa? Atas nama yayasan, atas nama masjid, atas nama orang. Nah, itu ID pelanggan. Nomornya itu ditempel di bawah meteran listrik. ID pelanggan listrik atas nama Masjid Kuba, nomor sekian. Ada orang lagi mau wudhu ngelihat, diambil handphone, ada mobile banking, gitu. Ada mobile banking kan? Wah, nomornya ini. Oh, udah kebayar itu. Ada yang bayarin listrik. Bendahara mau bayar listrik, wah keterangannya apa? Sudah dibayar. Nah, gitu. Siapa yang bayar ya? Nggak tahu. Nggak penting siapa yang bayar, yang penting udah dibayar. Nah, itu gitu. Jadi berkorban dengan dana. Belum lagi untuk yang lain-lain. Jadi masjid itu membutuhkan biaya, makanya orang mau berkorban dengan dana. Nah, sekarang di dalam ayat ini disebutkan ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Ini ada 4. Nah, 1, man amana billah wal yaumil akhir. Beriman. Nah, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Sehingga kalau dia datang ke masjid itu panggilan iman. Tuntutan iman. Makanya kalau orang udah rajin ke masjid, kata Nabi, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang biasa ke masjid, saksikan dia betul-betul beriman. Jangan ragukan lagi keimanannya. Karena dia datang dengan tuntutan iman. Jangan ragukan keimanannya. Maka kalau orang munafik datang ke masjid bukan tuntutan iman, tapi nggak enak sama orang-orang. Nah gitu, nggak enak sama orang-orang. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur ngaku beriman. Orang-orang mempertanyakan, kok dia nggak pernah ke masjid ya, sholat jamaah, padahal dia ngaku beriman. Nah gitu. Akhirnya apa? Dia datang juga, ngikut sholat jamaah. Akhirnya Allah kasih tahu kepada Nabi. Nah, nanti ada lagi tuh penjelasan soal itu. Tentang orang munafik. Innal munafikina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik bermaksud menipu Allah, padahal Allah yang nipu mereka. Apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan perasaan yang malas. Sholat malas, tapi sholat juga. Emang kenapa? Malas tapi sholat. Yura'unan nas. Karena dia pengen dilihat orang. Dia pengen dipuji orang. Kalau masyarakat kita menyebutnya, dia sekedar setor muka. Nah, ada setor muka, ada cari muka. Apalagi istilah-istilah yang pakai muka itu, muka badak, muka tembok. Nah, ini orang munafik setor muka, dan dia tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Jadi beriman pada Allah dan pada hari akhir. Yang kedua,
orang yang memakmurkan masjid itu cirinya dia mendirikan sholat, wa aqamas sholat. Karena masjid itu fungsi utamanya ya buat sholat, peribadatan. Masa dia nggak sholat? Datang ke masjid bukan mau sholat, mau ngapain jadinya? Makanya orangnya harus sholat. Wa aqamas sholat. Bahkan ketika kita masuk ke masjid, yang pertama kita lakukan sholat. Tahiyatul masjid. Wa aqamas sholat. Yang ketiga, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Dengan kata lain, zakat, infak, sedekah, berkorban dengan harta. Cuma sayang urusan zakat ini udah diambil alih. Diambil alih oleh lembaga-lembaga zakat itu. Masjid nggak boleh lagi mungut zakat, mengelola zakat. Ya kelola aja. Itu. Ini kerjaan masjid sebenarnya. Mengelola zakat itu. Cuma karena pengurus masjid nggak mengelola, akhirnya diambil alih oleh lembaga-lembaga zakat yang dikelola secara profesional. Masjid akhirnya sekedar jadi UPZ, unit pengumpul zakat dari lembaga zakat. Padahal itu kerjaan masjid. Karena pengurus masjid pada nggak kerja, ngurusin masjid, akhirnya kerjaan masjid diambil alih. Diambil alih. Urusan ngurus mayat diambil alih juga. Secara perlahan-lahan diambil alih oleh lembaga-lembaga yang ngurusin mayat. Yang mandiin, yang kapani, yang menguburkan, ambulannya disiapkan, nah gitu. Semua diambil. Lama-lama yang ngebersihin masjid juga diambil alih. Yang ngebersihin masjid, itu ada perusahaan kayak di gedung-gedung itu. Di gedung-gedung itu kan ada yang membersihkan, cleaning service. Kenapa? Pengurus masjidnya pada malas ngebersihin masjid, akhirnya apa? Nanti diserahkan kepada perusahaan cleaning service. Kinclong tuh masjid. Jadi pengurusnya pada ngapain? Jadi berkorban dengan harta. Walam yahsya illallah. Nah, itu yang keempat. Tidak takut kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang dia takut pada siapa? Pada aparat. Dia takut pada aparat. Dikasih tahu pengurus masjid, Ustadz itu nggak boleh lagi ceramah di sini. Emang kenapa? Ustadz itu keras. Apanya yang keras? Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi ini cirinya orang yang memakmurkan masjid. Baik, saya beri kesempatan bagi jamaah yang mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan Pak. Ya. Di gedung-gedung perkantoran ada yang dipermanenkan untuk masjid. Di basement itu ada, misalnya di gedung Sampurna, di gedung Bank Mandiri, Plaza Mandiri, itu dipermanenkan sebagai masjid. Maka itu berlaku ketentuan masjid. Kita bisa sholat tahiyatul masjid di situ. Tapi kalau ini sebenarnya tempat parkir. Cuma kalau hari Jumat nggak boleh nih mobil parkir di sini, digelari karpet. Bahkan ada juga yang
dikasih ornamen-ornamen, dikasih pembatas-pembatas. Masuk orang ke situ, nggak tahu dia kalau ini bukan masjid. Tapi karena udah ditutup sekat-sekat, ada kaligrafi, segala karpetnya bagus. Orang nggak tahu kalau ini sebenarnya tempat parkir. Nah, ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau tahu sebenarnya ini bukan masjid, ya nggak ada ketentuan keharusan sholat tahiyatul masjid. Nah itu memang membutuhkan fatwa baru. Fatwa baru dalam arti masjid kantor itu kan sholat Jumat misalnya itu hanya pada saat aktivitas perkantoran. Lah kalau hari Jumat tanggal merah nggak ada orang. Akhirnya apa? Nggak ada sholat Jumat di situ. Meskipun dia masjid kantor. Nah, pernah saya mengisi acara di Parung Panjang apa gitu ya. Naik kereta, stasiun, masuk ke kiri sana. Nah, itu musola. Nah, musola. Ceramah soal masjid. Lalu muncul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau ini musola mau kita jadikan masjid, bagaimana Pak Ustadz? Ya boleh saja kalau bisa menyelenggarakan sholat Jumat. Masalahnya bapak-bapak ini sholat Jumat apa nggak di sini? Ada nggak yang sholat Jumat di sini? Ya nggak ada. Karena apa? Kita kerja semua. Sementara kita ini keluarga muda, umurnya 30, 40, anaknya masih SD, TK. Nggak bisa kita ngadain sholat Jumat. Ya kalau begitu jangan dulu disebut masjid. Karena kalau disebut masjid, apalagi pasang papan, Masjid Al-Furqon misalnya. Ada orang mampir lewat, karena ini hari Jumat, udah 11:30, mampir dia ke situ. Mau sholat Jumat. Kok udah 11:30 nggak ada orang barang satu? Kok 11:45 belum juga ada orang? Kok 5 menit lagi waktu belum ada orang? Nah, akhirnya dia nanya sama seorang ibu, Bu, ini masjid apa bukan? Masjid. Kok nggak ada sholat Jumat? Oh di sini sholat Jumatnya kalau tanggal merah doang. Kalau tanggal merah ya. Jadi yang begitu jangan jadiin masjid, musola saja. Baik. Ada lagi? Jadi memang kalau di gedung-gedung atau di sekolah, di kampus itu dia beda, masjid khusus jadinya. Masjid khusus. Di pabrik. Nah, kalau masjid rumah sakit, itu malah 24 jam. Masjid rumah sakit. Kenapa? Ada aja orang di rumah sakit kan, 24 jam. Masjid di rest area. Masjid di rest area di kilometer berapa? 57 misalnya dan sebagainya, itu banyak masjid rest area. Orang mampir. Kalau dia sholat zuhur itu sampai menjelang asar ada sholat zuhur itu. Orang mampir-mampir. Habis sholat asar masih ada aja terus sampai menjelang maghrib. Habis sholat maghrib, ada yang sholat maghrib lagi terus sampai menjelang isya. Nah, itu bedanya lagi. Sementara kalau masjid kantor, maghrib nggak ada orang, udah pada pulang. Yang ada beberapa. Jadi beda-beda. Baik. Ada lagi? Nah, dari sini kita perlu mengoreksi seberapa besar, seberapa bagus komitmen kita kepada masjid. Kalau kita sudah punya komitmen kepada masjid, sehingga kita mau datang ke masjid, itu namanya kita sudah punya ikatan batin dengan masjid.
Kalau orang sudah punya ikatan batin dengan masjid, maka dia akan dapat naungan Allah, perlindungan dari Allah pada hari kiamat, yang pada hari itu nggak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Itu kan disebutkan dalam hadis Nabi. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi Allah, yang pada hari itu nggak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Nah, satu diantaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid iza kharaja minhu hatta ya'uda ilai. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Saya menyebutnya ada ikatan batin dengan masjid. Ketika dia keluar sampai dia balik lagi. Baru keluar dari masjid sudah ada niat mau balik lagi ke masjid. Kan ada Pak, orang nggak punya niat mau balik lagi. Keluar habis sholat maghrib, sudah ada niat mau balik lagi isya. Keluar sholat isya, balik lagi nanti sholat subuh, udah ada niat, pasang niat. Bagaimana Pak Ustadz kalau berhalangan sehingga kita tidak bisa ke masjid? Ya kalau berhalangan nggak apa-apa ke masjid, nggak apa-apa nggak ke masjid. Kalau berhalangan, namanya uzur syar'i, uzur halangan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Misalnya sakit yang menyebabkan kita tidak bisa pergi ke masjid. Nah itu sakit. Sakit yang menyebabkan kita nggak bisa berangkat ke masjid. Kenapa? Ya memang nggak bisa bangun. Dia tidur aja di kamar, di tempat tidurnya. Kalau mau bangun lemes, bangun kepala pusing. Mau ke kamar mandi aja merembet-merembet. Nah, yang begitu nggak apa-apa, nggak ke masjid. Itu namanya uzur. Pak, nggak ke masjid? Enggak, saya lagi sakit. Hah? Sakit? Kelihatannya Pak, Bapak sehat-sehat aja. Nah, gue lagi sakit hati tahu. Nah, sakit hati. Sama siapa? Sama pengurus. Sakit hati sama pengurus. Emang kenapa? Gue punya pendapat, enggak didengar katanya begitu. Jadi enggak boleh begitu. Kenapa? Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah. Bukan urusan dengan pengurus. Enggak suka pada pengurus soal lain. Enggak suka orang soal lain. Jangan menghalangi kita untuk datang ke masjid. Begitu. Jadi dengan memahami ayat ini, mudah-mudahan kita punya komitmen yang semakin besar kepada masjid. Kita merasa punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Dan ini harus terus ada kelangsungan generasi. Kelangsungan generasi untuk memakmurkan masjid. Ada saat kita meninggal, masjid terus ada yang meneruskan pemakmurannya. Kenapa ini masjid gak ada orangnya? Orangnya udah pada mati. Orangnya udah pada mati katanya. Emang gak ada penerusnya? Gak ada. Wah, jangan sampai begitu. Baik. Ini waktu yang kita bahas ayat ini, insya Allah nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.